warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Bu Tami di PJJ Kimia kelas 11. Kita udah masuk di yang pertemuan ke-7 ya nak ya. Oke, untuk di pertemuan ke-7 ini semoga kalian masih dalam keadaan sehat, keadaan semangat, dan selalu bahagia tentunya gitu ya. Oke, kita di pertemuan ke-7 masih membahas bab yang sama, yaitu mengenai termokimia. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas sistem dan lingkungan, kemudian ada reaksi eksoterm, reaksi endoterm, dan jenis-jenis perubahan entalpi. Ingat, apa itu sistem? Ya, sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan kalau lingkungan berarti yang ada di luar sistem. Nah, sedangkan reaksi eksoterm apa? Ingat nggak, reaksi eksoterm itu suhunya naik apa turun? Ya, suhunya jadi naik, sedangkan kalau endoterm suhunya jadi turun. Nah, eksoterm itu delta H-nya positif apa negatif? Negatif, karena dia melepaskan, sedangkan kalau endoterm dia positif, gitu ya. Oke, untuk jenis-jenis perubahan entalpi kalian sudah mencarinya ya, karena itu sudah ditugaskan oleh saya. Nah, kemudian kita masuk di poin D sekarang ya, yaitu mengenai perhitungan perubahan entalpi atau delta H reaksi gitu. Nah, untuk perubahan entalpi sendiri, ini perhitungannya kita bisa menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama dengan kalorimetri, kemudian yang kedua dengan hukum Hess, dan yang ketiga dengan energi ikatan. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu dengan menggunakan kalorimeter. Oke, untuk kalorimeter itu apa sih? Kalau namanya meter itu berarti sudah pengukuran ya, sedangkan kalori itu berarti adalah energi atau kalor. Jadi kalorimeter itu apa? Alat yang digunakan untuk menentukan perubahan dari kalor gitu. Nah, besarnya kalor yang dihasilkan atau yang diserap oleh reaksi berarti di dalam sistem ya, dapat dihitung dengan persamaan berikut. Kalian mungkin pernah mengenal ini waktu pas masa SMP gitu ya. Q sama dengan MC delta T atau Q sama dengan mecat atau macet. Biasanya dulu saya waktu SMP begitu hafalannya. Q macet, Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T. Atau Q sama dengan C besar dikali delta T. Nah, ini untuk keterangannya. Q itu untuk perubahan kalor, M itu adalah massa, C kecil itu adalah kalor jenis air atau larutan, kemudian C besar itu adalah kapasitas kalor atau kalorimetri, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Nah, di mana kan gini, dalam eksperimen kita itu akan menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Nah, kalorimeter itu kan bisa menyerap atau menghasilkan kalor gitu. Nah, jadi Q reaksinya itu rumusnya adalah Q larutan ditambah Q kalorimeter, di mana Q larutan itu berarti MC delta T, sedangkan Q kalorimeternya itu adalah C dikali delta T. Nah, gitu ya, ingat ya. Kemudian kalau delta H-nya sendiri untuk perubahan entalpi itu kan yang akan kita cari ya, rumusnya itu adalah Q per mol, di mana Q-nya itu berarti kalor ya, Q reaksi di sini gitu ya, per mol. Nah, mol itu rumusnya apa? Ini rumusnya saya ingatkan ini waktu di materi kelas 10. Mol sama dengan massa per mR. mR itu apa? mR itu adalah massa relatif gitu ya. Nah, kemudian untuk delta H ini bisa tandanya bisa positif, bisa negatif, tergantung apakah dia reaksi eksoterm atau dia reaksi endoterm. Ingat, kalau eksoterm berarti delta H-nya apa? Delta H-nya itu adalah negatif. Sedangkan kalau endoterm berarti delta H-nya adalah positif gitu. Nah, berarti kalau eksoterm ingat suhunya naik apa turun? Suhunya naik ya, karena sistem melepaskan kalornya ke lingkungan, berarti suhu lingkungan itu akan naik. Ingat, berarti kalau eksoterm tuh suhunya akan naik, sedangkan kalau endoterm berarti suhunya akan turun. Oke, sekarang kita langsung masuk di pembahasan soal. Nomor 1, dalam suatu kalorimeter direaksikan 100 cm kubik. Cm kubik itu atau kalau dalam liter itu satuannya berarti mililiter dalam volume ya. Larutan NaOH 1M dengan 100 cm kubik berarti mililiter ya. Larutan HCl 1M. Ternyata suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Ingat, suhu naik. Berarti kalau suhu naik, eksoterm apa endoterm reaksinya? Reaksinya adalah
Exotherm. Berarti kalau exotherm nanti delta H-nya positif apa negatif? Negatif untuk delta H-nya, gitu ya. Lalu kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram kali Kelvin. Dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per centimeter kubik atau 1 gram per mililiter, gitu ya. Jika dianggap kalorimeter tidak menyerap kalor, kalorimeter tidak menyerap kalor ya, ingat ya. Tentukan perubahan entalpi dari reaksi berikut. NaOH aquos ditambah HCl aquos menghasilkan NaCl aquos ditambah H2O liquid. Oke, berarti seperti biasa kita tulis apa dulu? Kita tulis dulu yang diketahui. Apa yang diketahui? Ini, dalam suatu kalorimeter direaksikan 100 ml larutan NaOH. Berarti apa tuh 100 ml? Volumenya siapa? NaOH. Volumenya NaOH itu berapa? 100 cm kubik atau sama dengan 100 ml. Oke, berarti apa lagi? NaOH 1M. 1M itu berarti apa? Molaritas dari NaOH. Berapa nilainya? Sama 1M. Kemudian apa lagi? Volume HCl. Volume HCl-nya berapa? Sama 100 cm kubik sama dengan 100 ml. Kemudian MHCl. MHCl-nya berapa? 1M juga. Nah, ternyata suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Berarti T1-nya sama dengan 25 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin, berarti 25 ditambah 273. Berapa? 25 ditambah 273. Berarti 298 Kelvin. Kemudian T2-nya sama dengan 31 derajat Celcius. Kita ubah ke dalam Kelvin, berarti 31 derajat Celcius ditambah 273. Berapa? Berarti 204 ya Kelvin, gitu. Kemudian apa lagi? Kalor jenis larutan. Kalor jenis larutan berarti C besar apa C kecil? C kecil. C kecilnya sama dengan 4,18 Joule per gram Kelvin. Kemudian apa lagi? Dan massa jenis. Massa jenis itu apa? Massa jenis itu rho. Ingat ya. 1 gram per centimeter kubik atau per mililiter. Oke. Kemudian jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor. Oke, selesai berarti ya yang diketahui. Oke, ini kita ubah dulu ke dalam apa? Ke dalam gram. Caranya apa? Di sini diketahui rho-nya. Rho-nya itu adalah 1 gram per mililiter. Berarti untuk mencari massa ini sama dengan rho air ya. Berarti langsung aja tinggal dikalikan. Berarti 1 gram per mililiter. Berarti berapa gram nih? 100 gram gitu ya. Kemudian ini pun sama HCl-nya dikalikan 1 gram per mililiter sama dengan berarti 100 gram. Oke, setelah selesai yang diketahui, yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya itu adalah pastinya delta H. Gitu ya, delta H-nya berapa? Oke, baru kita jawab. Rumusnya apa yang tadi untuk mencari delta H? Delta H itu kan rumusnya sama dengan Ki per mol, gitu ya. Nah, ingat, kita itu reaksinya exotherm, berarti langsung kita bisa tuliskan, berarti nanti rumusnya adalah negatif Ki per N, berarti kalor per mol. Nah, untuk itu kita nyari apa dulu? Kita kan nyari Ki-nya dulu ya, Ki reaksi. Ki reaksi itu rumusnya apa tadi? Ki larutan ditambahkan dengan Ki kalorimetri. Nah, tapi kan di sini tinggal kita masukin Ki larutannya. Ki larutan berarti rumusnya adalah M dikali C dikali delta T ditambah Ki kalorimeter. Ki kalorimeternya lihat, dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, berarti bisa kita anggap ini sebagai 0 atau tidak usah kita gunakan gitu kan kalau 0. Berarti Ki reaksi sama dengan Ki larutan atau Ki reaksi sama dengan M dikali C dikali delta T. Berarti langsung kita masukkan aja. Masanya itu kan berarti ada NaOH sama HCl. Berarti kita pakai yang gram ini. Berarti 100 gram NaOH ditambah 100 gram HCl gitu kan. Dikali apa? Dikali C-nya. Berapa nilai C-nya? C-nya itu adalah 4,18
Joule per gram Kelvin dikali apa nih? Dikali delta T gitu kan ya, dikali delta T. Oke, biar cukup di sini kita cari dulu delta T, berarti T2 dikurangi T1. Berapa T2-nya? T2-nya 204, T1-nya 298. Berarti dikurangi berapa? 6 ya. Berarti 6 Kelvin. Nah, ini kan satuannya bisa kita coret ya. Gram, kemudian Kelvin dengan Kelvin bisa kita coret gitu. Berarti nanti satuannya tinggal Joule. Berarti Q sama dengan 200 dikali 4,18 Joule dikali 6. Q sama dengan 200 dulu dikali 6 berapa? 1200 ya. Dikali 4,18 Joule gitu. Nah, tinggal dikalikan, berarti 1200 dikali 4,18. Ini nolnya ada 2, bisa kita coret ya. Jadinya 418 dikalikan dengan 12. Oke, berapa? 6, 1, 3, 8. Kemudian ini 8, 1, 4. Berarti kita jumlahkan 6, 1, 0, 1, 5. Berarti 5016. Berarti hasilnya 5016 Joule. Atau kalau kita ubah menjadi kilojoule, berarti kan dibagi 1000 ya. Kalau kita mau ubah jadi kilojoule, berarti 5,016 kilojoule. Gitu ya, itu baru nilai Q-nya. Nah, nilai Q-nya berarti kita sudah masuk nih, ingat negatif karena dia exotherm gitu ya. Nilai Q-nya berapa? 5,016 kilojoule per mol. Nah, nyari mol dulu. Molnya siapa? Nah, di sini kan ada NaOH sama HCl. Nah, kebetulan koefisiennya di sini sama-sama 1 ya. Kalau nggak ditulis berarti kan nilainya 1. Berarti kita bisa pilih salah satu. Mau pakai yang NaOH kah atau mau pakai yang HCl? Oke, berarti mol itu rumusnya adalah misalkan kita mau pakainya yang NaOH aja deh ya. Pilih salah satu ya, boleh NaOH, boleh HCl. Itu. NaOH misal kita pilih. Berarti rumusnya N sama dengan M dikali V. Berapa M-nya? M dari NaOH berarti ya. M dari NaOH itu adalah 1 dikali volume. Berapa volume dari NaOH? Volume dari NaOH itu adalah 100 ml. Nah, kalau di sini kita harus ubah dulu ke dalam liter. Berarti dibagi 1000 ya. 100 ml menjadi liter berarti dibagi 1000 jadinya 0,1 liter gitu ya. Berarti ini 0,1. Berarti 1 dikali 0,1 berapa? 0,1 mol. Nah, tinggal kita masukin nilai molnya, berarti 0,1 mol. Nah, tinggal 5,016 dibagi 0,1 mol. Berapa nilainya? Berarti negatif 50,16 kilojoule per mol. Itulah hasilnya. Gitu ya. Itu untuk delta H yang menggunakan kalorimetri. Oke, setelah ini saya akan memberikan soal. Ya, silahkan kalian screenshot soalnya ya sebelum dicatat. Oke, untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan dan kurang jelas, silahkan ditanyakan di WhatsApp grup ya. Jangan tanya Japri ya, ya, biar teman-teman yang lain pun tahu apa yang ditanyakan oleh temannya yang lain gitu. Oke ya. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya penghitungan delta H menggunakan hukum Hess. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu untuk perhitungan dari menggunakan kalorimetri. Thank you so much. Semoga kalian paham. Kalau kurang paham, sekali lagi silahkan ditanyakan di WhatsApp grup. Oke, tetap bahagia, tetap semangat. Jangan lupa kalian itu punya mimpi. Kalau punya mimpi jangan lupa bangun untuk mewujudkannya. Oke, sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.